Bikin merinding, di bulan Februari ini, musuh terbesarmu akan hancur dan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Oke, ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Bikin merinding, di bulan Februari ini musuh terbesarmu akan hancur dan mati. Fokus, konsentrasi teman-teman. Di sini kartu sudah aku shuffle dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, di sini aku punya The Empress. Nah, The Empress muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Oke, dari kartu pertama ini teman-teman menunjukkan, menggambarkan tentang adanya sebuah energi kebangkitan, tentang adanya sebuah energi yang menggambarkan bahwasanya pada akhirnya kehidupan kamu akan bahagia. Ada sebuah kondisi kehidupan kelimpahan materi rezeki, ya pencapaian kesuksesan, ada lambang kesuburan, dan bahkan kondisi kehidupan kamu yang lain juga sangat baik, positif gitu teman-teman ya, masalah kesehatan, keuangannya semua. Jadi hampir semua kehidupan kamu akan beruntung di sini. Nah, kemudian ketika kita berbicara terkait dengan masalah kehidupan kamu lebih dalam, teman-teman, tentu tidak dapat dipungkiri lah gitu ya. Mungkin banyak orang-orang yang selama ini ingin mengganggu, ingin menghancurkan, ingin merusak hidupmu, teman-teman, ingin membuat kehidupan kamu menjadi berantakan, ya. Dan mungkin dengan kata lain, musuh terbesar di dalam hidupmu selama ini ya, teman-teman. Selama ini mungkin sudah banyak masalah, konflik, ya. Mungkin dari apa ya, perselisihan paham, kemudian mungkin miskomunikasi, dan kemudian mungkin juga ada kaitannya dengan yang namanya black magic ataupun guna-guna, teman-teman. Bisa jadi seperti itu juga ya, karena seakan-akan memang amarah tersebut belum bisa dapat diredamkan ya. Kemudian aku juga melihat seperti ada sebuah apa ya, mungkin unsur-unsur dendam kali ya teman-teman, sehingga dengan kata lain dia adalah musuh terbesar kamu. Nah, tetapi seperti yang aku katakan pada kartu kedua ini teman-teman ya, kehidupan kamu mengalami sebuah kebangkitan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena dari kartu kedua ini sangat menggambarkan adanya ikut campur tangan Tuhan semesta, teman-teman. Ya, seperti ada sesosok malaikat yang selalu mendampingi kamu nantinya gitu sih. Mungkin ini sebuah bentuk manifestasi dari doa-doa kamu kali ya, teman-teman. Sehingga dari situlah kehidupan kamu akan berubah 180 derajat. Kehidupan kamu akan lebih baik. Kehidupan kamu akan bangkit dari segala keterpurukan, dan bahkan tidak menutup sebuah kemungkinan pula, teman-teman, musuh terbesar kamu selama ini ya, oke, itu akan menderita. Menderita kenapa, teman-teman? Ya menderita melihat kesuksesan kamu, menderita melihat keberhasilan kamu. Karena dari kartu ketiga ini juga sangat menggambarkan tentang keberhasilan, kesuksesan, pencapaian kamu, teman-teman. Ada sebuah perayaan, mungkin pesta, dan bahkan seperti syukuran ya, teman-teman. Nah, dengan kamu mengadakan acara seperti itu, tentu itu akan semakin membuat seseorang ya, yang aku katakan sebagai musuh terbesarmu yang selama ini ya sudah banyak melakukan hal-hal buruk, hal-hal negatif ya, teman-teman. Mungkin dari fitnah, adu domba, oke, dan kemudian mungkin
dengan mengirimkan black magic dan guna-guna. Jadi memang banyak hal yang sudah mereka lakukan. Dan pada akhirnya apa? Ya pada akhirnya semesta telah memberikan hal yang apa ya, mungkin sesuai dengan doa-doa kamu lah, harapan-harapan kamu. Ya ketika memang selama ini kamu selalu terjolimi, teman-teman. Ya kita katakan selama ini posisi kamu lah yang selalu terjolimi, maka ya yang akan terjadi, teman-teman, ya maka yang akan dirasakan sebenarnya terhadap seseorang yang menjadi musuh terbesar kamu. Ya selain itu aku juga melihat bahwasanya teman-teman mungkin inilah sebuah akhir ya, akhir dari perbuatan-perbuatan buruk dan jahat yang dia lakukan terhadap kehidupan kamu loh teman-teman. Kenapa aku katakan demikian ya? Karena pada kartu berikutnya aku punya Ten of Swords ya, ataupun 10 pedang. Nah, dari kartu keempat ini sangat menggambarkan kok teman-teman ya, di bulan Februari ini musuh terbesarmu akan hancur dan bahkan mati. Hancur dan bahkan mati di dalam hal apa, teman-teman? Mungkin bisa jadi hal-hal yang cukup ringan yang akan dia rasakan ketika dia memiliki bisnis. Bisnisnya kan hancur, ya, berantakan. Ketika dia memiliki pekerjaan, mungkin dia bakal dipecat, ataupun nanti bakal tersandung di dalam hal-hal hukum, teman-teman. Kemudian ketika dia memiliki kehidupan rumah tangganya akan berantakan gitu, bercerai-berai, teman-teman. Ya, dan bahkan ketika dia kaya raya, hidupnya akan melarat, miskin, seperti itu. Dan bahkan mungkin potensi yang eh, terburuk adalah ketika dia menggunakan black magic. Nah ini teman-teman, ya. Jadi kalau black magic itu adalah dampak yang sangat buruk nanti di dalam kehidupannya. Ya dampak hal yang terburuk apa? Yang aku lihat memang, ya paling tidak dia bakal sakit. Ini minimal banget teman-teman, dan bahkan mungkin bisa jadi dia bakal lumpuh dan bahkan mati teman-teman. Nah itu, jadi inilah sebuah karma yang sangat buruk teman-teman ya, dan inilah sebuah mungkin bentuk manifestasi dari doa-doa kamu yang terkabulkan, yang termanifestasikan. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Magician. Nah, The Magician ini muncul hadir teman-teman ya untuk energimu di kartu ke-6. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keajaiban, sebuah mukjizat, hal-hal tak terduga yang pada akhirnya sebuah kemenangan besar ini akan kamu peroleh, sebuah kemenangan dan keadilan teman-teman. Jadi dua hal ini sangat menggambarkanlah bahwasanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu itulah yang merubah segala sesuatunya. Ya, teman-teman, merubah segala sesuatunya. Mungkin selama ini seseorang yang menjadi musuh terbesarmu sudah bertahun-tahun, belasan tahun, dan mungkin puluhan tahun, teman-teman. Ya, kamu sudah cukup sabar menghadapi dia. Ya, mungkin karena dia juga kondisi kehidupan kamu menjadi sangat berantakan. Pada akhirnya, setelah momen-momen yang kamu tunggu, kamu nantikan, teman-teman, ya, dan kamu dapatkan, maka ya wajar ketika kamu benar-benar mengalami sebuah perubahan, ya kehidupan 180 derajat. Dan kemudian pada kartu yang terakhir aku punya Nine of Cups ya, ataupun 9 cangkir. 9 cangkir muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi memang dari kartu ketujuh ini teman-teman, aku rasa nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil ketika memang adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu deh. Kenapa? Sangat terlihat kehidupan kamu nanti akan mapan, ya. Lagi dan lagi seperti itu, sebuah kelimpahan mati dan rezeki. Ya jelas dong ya teman-teman, ketika seseorang yang menjadi salah satu penyebab ya terhambatnya jalan kerezekian kamu, salah satu penyebab membuat kehidupan kamu menjadi berantakan, dan setelah dia mendapatkan karmanya, ya kehancuran dan bahkan kematian, ya kamu akan terbebas dan terlepas. Maka seketika itulah teman-teman, kehidupan kamu akan mengalami sebuah peningkatan demi peningkatan. Mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.